aktif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bari, calon guru penggerak angkatan 11, dan saya tidak sendiri pada siang hari ini. Saya ditemani oleh Ibu Ira, ya, guru kelas 5 di SD Kairingin D16. Ya. Baik, Bu Ira, terima kasih sudah bisa berada di sini ya. Selamat siang Bu Ira. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Ira? Alhamdulillah sehat. Ya baik, Bu, alhamdulillah ya. Yang pertama ini saya mau jelasin dulu nih tujuan saya melaksanakan kegiatan observasi dulu ya Bu ya. Tujuan itu saya ingin mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan nanti di kelas Bu ya, agar observasi bisa berjalan dengan baik gitu Bu ya. Nah, adapun sebelum melaksanakan kegiatan observasi ada beberapa hal atau ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Ira ya. Ya. Baik, yang pertama Bu, saya akan membicarakan rencana supervisi yang akan dilaksanakan besok ya di kelas Ibu nih, di kelas 5 ya Bu ya. Di kelas 5 kebetulan pelajaran IPAS besok Bu ya. IPAS insyaallah. Ya, yang akan dilaksanakan besok ya Bu ya. Ya. Nah, apa nih Bu tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok Bu? Pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak Bari. Alhamdulillah, semoga kegiatan yang Pak Bari laksanakan berjalan lancar ke depannya. Dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk dijadikan salah satu role model buat Pak Bari untuk kegiatan observasi. Alhamdulillah juga Pak Bari mau berkunjung di kelas 5. Insya Allah besok saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran IPAS, di mana tujuan pembelajarannya adalah memperkenalkan dan memahami agar siswa mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, pembahasannya adalah kegiatan praktek langsung dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu Pak Bari. Oke, wah, sangat menarik Bu ya materinya, terus siswa tentang sifat-sifat cahaya Bu ya. Oke, kemudian bagaimana Bu metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok rencananya? Insya Allah IPAS akan saya laksanakan selama kurang lebih 2 pertemuan yang kayak 70 menit. Saya insya Allah menggunakan model ataupun metode dengan pendekatan project based learning atau PJBL, lalu menggunakan pendekatan berdiferensiasi, karena dalam pendekatan berdiferensiasi saya rasa cukup sesuai dengan kelas yang saya ambil sekarang, di mana berdiferensiasi ini di dalamnya ada konten, ada proses, dan ada produk, kemudian bisa terrealisasi. Oke, baik Ibu, menarik sekali ya, menarik tentang metode pembelajaran yang Ibu lakukan besok ya Bu ya. Oke, besok saya mau coba fokus di metode pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, khususnya pada di pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian penggabungan cara diskusi kelompoknya. Pokoknya intinya yang tadi Ibu sampaikan, saya mau fokus kepada metode pembelajarannya besok ya Bu ya. Insya Allah siap. Ya baik, besok bisa nanti akan saya berikan format yang akan saya berikan. Mudah-mudahan besok observasinya berjalan dengan lancar, supervisinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian tidak ada hambatan, terus tujuan pembelajarannya mudah-mudahan besok tercapai ya Bu ya. Anak-anak happy ya Pak ya? Ya, intinya anak happy, pembelajarannya menyenangkan, kemudian anak-anak bisa senang semua ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nanti sampai bertemu besok. Kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas ya. Ya semoga intinya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya, terima kasih kembali Pak. Dan kita sehat semua ya Pak ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada pagi yang cerah ini.
Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, mudah-mudahan kalian semua pada hari ini diberikan keceriaan, kebahagiaan, datang ke sekolah dengan penuh semangat. Ya, coba masih ingat tepuk semangatnya? Coba kita semangati diri kita dulu. Tepuk semangat. Mana dia siapmu? Ini dia siapmu. Mana? Ini mana? Mana ini? Duduk sigap. Silakan Azam membantu guru untuk menyiapkan kelas. Kalau nggak bisa lewat kanan kiri. Ya, oke. Ya. Berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing ya. Doa yang dibacakan serius karena merupakan pengamalan nilai Pancasila sila keberapa? Pertama dan ke-1. Silakan Azam. Duduk sikap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, pertinggilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Berdoa selesai. Silakan kembali lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lupa ya, Bila langsung disuruh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek kanan kirimu, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Satu. Jalfa, sakit ya Jalfa ya, sudah 2 hari. 2. Aurum, ada yang tahu kabar Aurum? Tidak. Nanti Bu Ira akan cross check ya melalui WhatsApp orang tuanya. Mudah-mudahan Aurum juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Ya. Bagaimana perasaanmu pada hari ini? Nah, mudah-mudahan ya selalu senang dan bahagia. Jadilah pelajar yang bahagia. Nah, pada hari ini kita berkumpul di kelas 5 melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang telah Bu Ira paparkan sebelumnya. Namun sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdiri kita nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Ya, ikuti nadanya ya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Anak-anak, kita kembali fokus dalam belajar. Silakan disiapkan buku IPAS-nya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu tentang sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat tiga cermin, ya. Sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat tiga cermin. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya diharapkan kita semua dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat cermin yang ada di dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, coba kita perhatikan kanan kirimu. Ya, ketika kamu berdiri, ya misalkan Abian berdiri, berada di jendela, Abian melihat mengamati di bagian bawahnya. Apa yang Abian amati? Coba Abian berdiri, nah. Apa yang Abian amati di bawahnya atau di luar jendela? Apa yang Abian amati? Ada apa aja di sana? Ada alam, ada pepohonan, ya. Kemudian ada apa? Biasanya ada menjaga sekolah di belakangnya atau guru-guru yang sedang bersantai. Atau suka ada yang kalau lagi jam istirahat banyak yang latihan pramuka di sana. Nah, duduk kembali saya. Terima kasih ya. Ternyata Abian bisa melihat itu. Ya, ada Mang Ero, ada guru-guru yang sedang bersantai, ada yang latihan pramuka, ada pepohonan. Nah, kenapa Abian bisa melihat itu? Karena ada cahaya, betul ya. Saat ini cahaya ini sangat dominan karena ada di waktu pagi hari sampai dengan nanti menjelang malam, ya, karena cahaya matahari berada tegak lurus berhadapan di wilayah Indonesia, makanya terjadinya pagi hingga sore hari, ya. Kemudian coba Wira minta tolong Wadri, tadi Bu Ira minta tolong buka pelajaran IPAS. Nah, di hadapan Padri ada buku IPAS atau tidak? Ada. Di hadapan Padri ada temannya atau tidak? Siapa temannya? Akela. Lalu siapa lagi? Naubal. Kenapa Padri bisa menyebutkan tadi? Karena Padri bisa melihat karena adanya cahaya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik, ya, yang kita dapat secara cuma-cuma pemberian dari Allah. Nah, cahaya masuk ke salah satu panca indera manusia, yaitu mata, sehingga Abian, Padri, Bu Guru bisa melihat yang ada di hadapannya, ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang itu. Sekarang sebelum Wira buka di pelajarannya, Wira mau tanya dulu. Seketika pada malam hari nih, kalian mendeskripsikan, ngegambarin diri kalian sendiri. Lagi malam-malam nih, ya, tiba-tiba padam, mati lampu, ya, PLN-nya terputus. Apa yang terjadi? Gelap gulita. Kira-kira ketika Syahnu sedang asik menonton HP, ya, melihat HP-nya, atau kira-kira Arkan sedang main PS, atau Lavina sedang menari, menyanyi, tiba-tiba PLN terputus, mati, gelap. Apakah mereka bisa melaksanakan kegiatan yang tadi? Tidak. Bahkan Syahnu pun akan merasakan kecemasan, panik kan, tiba-tiba shock ya. Oh, gelap, kemana? Akhirnya meraba. Kenapa demikian? Karena tidak ada cahaya. Baru Syahnu, Arkan, lalu tadi siapa? Lavina bergegas menuju pintu utama, keluar dari pintu utama. Ketika melihat cahaya bulan, sebenarnya bulan tidak bercahaya, ya, tapi kamu familiar adalah cahaya bulan.
ada kelegaan. Alhamdulillah, ada cahaya. Begitulah pentingnya cahaya, ya. Oke, kita lihat tayangan video yang akan Bujira tampilkan. Sudah siap untuk belajar? Silakan buka buku IPAS-nya pada halaman 4 tentang sifat cahaya dan bunyi. Sebelum kita mengerjakan latihan-latihan, mari kita pelajari bersama materi yang ada di tayangan berikut ini. Mari ya. Kedengeran nggak suaranya? Mari kita jawab dengan pertanyaan berikut. Mari kita analisa ini. Bagaimana cahaya berangkat? Nah, pernahkah Mario melihat cahaya lihat pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi dunia bayangan? Pernahkah anak-anak berpikir? Mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di sini? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi tertutup? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Ada sebenarnya cahaya kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti kompas. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus, peristiwa yang terjadi sehari-hari adalah, nah ini di daerah seperti ini ya, pepohonan ya, kemudian di teras ataupun di daerah-daerah kebun ya. Nih, perhatikan bagian yang berwarna orange muda. Ini adalah cahaya yang berasal dari matahari. Nah, cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan arah geraknya, dia tegak lurus. Lalu ini adalah sebuah tembok yang dijebol. Ya, perumpamaannya adalah seperti jendela atau ventilasi yang ada di kelas, di mana kita bisa melihat di sekitar kita. Kita bisa melihat di sekitar kita karena cahaya masuk melalui ventilasi udara atau jendela-jendela yang ada di ruangan ya. Nah, dan arah gerakannya tegak lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke, lanjut. Disconnected. Connected. Mencari benda kata hati-hati. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nih, kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari nih. Kita tutup ke mata kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu bercermin ya. Sifat Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Ini salah satunya ketika kita berada di area kaca yang bening. Bahkan kalau lagi di mall-mall ya, kalau lagi makan di restoran, kadang kita karena tidak fokus, tiba-tiba menabrak pintu dari restoran tersebut karena saking beningnya, ya. cahaya bisa menembus benda-benda bening atau bisa juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda itu melalui benda-benda transparan. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya dan oleh karena itu kita hanya memilih
Sehingga dapat dibedakan menjadi 3. Karena untuk enggak gelap sama sekali tidak. 4. Cahaya bisa dibiaskan atau cahaya dibiaskan. Salah satu contohnya adalah melihat kolam yang terlihat dangkal atau pendek atau sempit atau kamu nyebutnya cetek ya. Padahal sebenarnya kolam itu lebih dalam dibandingkan apa yang kamu lihat. Atau yang kedua, sendok seolah-olah patah atau sedotan seolah-olah patah. Ini cahaya yang keempat. Pancasila sila keberapa? Pertama dan ke-1. Silakan aja. Duduk sikap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, pertinggilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Berdoa selesai. Silakan kembali lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lupa ya, bila langsung disuruh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek kanan kirimu, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Anak-anak? 1. Jalfa, sakit ya Jalfa ya, sudah 2 hari. 2. Aurum, ada yang tahu kabar Aurum? Tidak, nanti Bu Ira akan cross check ya melalui WhatsApp orang tuanya. Mudah-mudahan Aurum juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal alamin. Ya, bagaimana perasaanmu pada hari ini? Nah, mudah-mudahan ya selalu senang dan bahagia. Jadilah pelajar yang bahagia. Nah, pada hari ini kita berkumpul di kelas 5 melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang telah Bu Ira paparkan sebelumnya. Namun sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdiri kita nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan berdiri anak-anak. Ya, ikuti nadanya ya. Indonesia tanah airku, tanjung padaku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali duduk. Anak-anak, kita kembali fokus dalam belajar. Silakan disiapkan buku IPAS-nya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu tentang sifat-sifat cahaya
dan sifat-sifat tiga cermin, ya. Sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat tiga cermin. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya diharapkan kita semua dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat cermin yang ada di dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, coba kita perhatikan kanan kirimu, ya. Ketika kamu berdiri, ya misalkan Abian berdiri, berada di jendela, Abian melihat mengamati di bagian bawahnya. Apa yang Abian amati? Coba Abian berdiri, nah. Apa yang Abian amati di bawahnya atau di luar jendela? Apa yang Abian amati? Ada apa aja di sana? Ada alam, ada pepohonan, ya. Kemudian ada apa? Biasanya ada menjaga sekolah di belakangnya atau guru-guru yang sedang bersantai. Atau suka ada yang kalau lagi jam istirahat banyak yang latihan pramuka di sana. Nah, duduk kembali saya. Terima kasih ya. Ternyata Abian bisa melihat itu. Ya, ada Mang Ero, ada guru-guru yang sedang bersantai, ada yang latihan pramuka, ada pepohonan. Nah, kenapa Abian bisa melihat itu? Karena ada cahaya, betul ya. Saat ini cahaya ini sangat dominan karena ada di waktu pagi hari sampai dengan nanti menjelang malam, ya, karena cahaya matahari berada tegak lurus berhadapan di wilayah Indonesia, makanya terjadinya pagi hingga sore hari, ya. Kemudian coba Wira minta tolong Wadri, tadi Bu Ira minta tolong buka pelajaran IPAS. Nah, di hadapan Padri ada buku IPAS atau tidak? Ada. Di hadapan Padri ada temannya atau tidak? Siapa temannya? Akela. Lalu siapa lagi? Naubal. Kenapa Padri bisa menyebutkan tadi? Karena Padri bisa melihat karena adanya cahaya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik, ya, yang kita dapat secara cuma-cuma pemberian dari Allah. Nah, cahaya masuk ke salah satu panca indera manusia, yaitu mata, sehingga Abian, Padri, Bu Guru bisa melihat yang ada di hadapannya, ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang itu. Sekarang sebelum Wira buka di pelajarannya, Wira mau tanya dulu. Seketika pada malam hari nih, kalian mendeskripsikan, ngegambarin diri kalian sendiri. Lagi malam-malam nih, ya, tiba-tiba padam, mati lampu, ya, PLN-nya terputus. Apa yang terjadi? Gelap gulita. Kira-kira ketika Syahnu sedang asik menonton HP, ya, melihat HP-nya, atau kira-kira Arkan sedang main PS, atau Lavina sedang menari, menyanyi, tiba-tiba PLN terputus, mati, gelap. Apakah mereka bisa melaksanakan kegiatan yang tadi? Tidak. Bahkan Syahnu pun akan merasakan kecemasan kali kan, tiba-tiba shock ya. Oh, gelap, kemana? Akhirnya meraba. Kenapa demikian? Karena tidak ada cahaya. Baru Syahnu, Arkan, lalu tadi siapa? Lavina bergegas menuju pintu utama, keluar dari pintu utama. Ketika melihat cahaya bulan, sebenarnya bulan tidak bercahaya ya, tapi kamu familiar adalah cahaya bulan, ada kelegaan. Alhamdulillah, ada cahaya. Begitulah pentingnya cahaya, ya. Oke, kita lihat tayangan video yang akan Bu Ira tampilkan. Sudah siap untuk belajar? Silakan buka buku IPAS-nya pada halaman
4 tentang sifat cahaya dan bunyi. Sebelum kita mengerjakan latihan-latihan, mari kita pelajari bersama materi yang ada di tayangan berikut ini. Mari ya. Kedengeran nggak suaranya? Mari kita jawab dengan pertanyaan berikut. Mari kita analisis ini. Bagaimana cahaya berangkat? Nah, pernahkah masih melihat bayangan lihat pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Pernahkah anak-anak berpikir, mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di sini? Apa ya? Wah, langit itu sangat indah. Bagaimana ya langit terbentuk? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sininya cahaya merambat lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di ruang gelap. Yang pertama, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus, peristiwa yang terjadi sehari-hari adalah, nah ini di daerah seperti ini ya, pepohonan ya, kemudian di teras ataupun di daerah-daerah kebun ya. Nih, perhatikan bagian yang berwarna orange muda. Ini adalah cahaya yang berasal dari matahari. Nah, cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan arah geraknya, dia tegak lurus. Lalu ini adalah sebuah tembok yang dijebol. Ya, perumpamaannya adalah seperti jendela atau ventilasi yang ada di kelas, di mana kita bisa melihat di sekitar kita. Kita bisa melihat di sekitar kita karena cahaya masuk melalui ventilasi udara atau jendela-jendela yang ada di ruangan ya. Nah, dan arah gerakannya tegak lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke, lanjut. Disconnected. Connected. Mencari sudah kata-kata. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nih, kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari nih. Kita tutup mata kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu bercermin ya. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Nih, salah satunya ketika kita berada di area kaca yang bening. Bahkan kalau lagi di mall-mall ya, kalau lagi makan di restoran, kadang kita karena tidak fokus, tiba-tiba menabrak pintu dari restoran tersebut karena saking beningnya, ya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau bisa juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda itu melalui benda-benda transparan. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya dan oleh karena itu kita hanya pilih hingga dapat dibedakan menjadi tiga. Sama untuk benda gelap sama sekali tidak. Keempat, cahaya bisa dibiaskan atau cahaya dibiaskan. Salah satu contohnya adalah melihat
kolam yang terlihat dangkal atau pendek atau sempit atau kamu nyebutnya cetek ya. Padahal sebenarnya kolam itu lebih dalam dibandingkan apa yang kamu lihat. Atau yang kedua, sendok seolah-olah patah atau sedotan seolah-olah patah. Ini cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiasa. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan sehingga membentuk spektrum warna yang kita sebut dengan warna pelangi. Iya. Yang keenam adalah biru. Ini dipercepat ya. Ya nanti kita bisa langsung praktek. Bagaimana pelangi terbentuk? Karena air hujan ya terkena cahaya lalu dipantulkan. Nah ini yang keenam, yang terakhir, cahaya dapat membentuk bayangan. Perhatikan bola ini ya, bola ini bola tenis ya, ketika berada di cahaya area belakangnya ada area hitam ya. Sekarang bila tanya, bola tenis membentuk bayangan, manusia membentuk bayangan atau tidak? Iya, manusia membentuk bayangan. Nah, ini untuk video tentang sifat-sifat cahaya. Nah, perhatikan, kita juga punya contoh lainnya langsung ya, agar kamu lebih mengetahui. Wira minta tolong kepada beberapa anak yang bisa diajak untuk ke depan. Satu, Wira minta tolong siapa ya? Amiral, boleh. Silakan Amiral. Amiral, Cherry, mumpung dekat di situ. Iya. Amiral, Cherry, siapa lagi ya? Amiral kira-kira mau sama siapa lagi? Alfat ya? Alfat ada? Kejauhan ya Alfat ya? Udah, sama Wira aja deh. Alfat duduk dulu di situ. Nah, kita praktekkan langsung. Biar kamu lebih mengetahui benar nggak sih sifat-sifat cahaya itu ada di dalam kehidupan. Yang pertama tadi cahaya apa kan? Cahaya dapat merambat lurus. Bu Guru punya kertas karton yang sudah Bu Guru lubangi. Lalu Bu Ira punya senter ya. Kita akan buktikan apakah cahaya ini dapat merambat lurus ya. Oke, Ira minta tolong Cherry. Ira minta tolong Amiral untuk memegang ininya. Kita keluarkan senter. Charge. Ini kan ada eja. Ya. Kita perhatikan ya, kita arahkan ke sana. Nah, yang ke bagian ini. Ini. Yuk, jadi agak maju lagi dikit. Kita arahkan. Ini salah satu ilustrasi ya, bahwa cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan, kenapa lubangnya lingkaran? Sekarang aja bilang lingkaran. Boleh nanti bikin lubangnya selain lingkaran ya. Oke, ini adalah bagian-bagian lubang. Perhatikan. Lubang pertama tersinari oleh cahaya. Lubang kedua yang dipegang sama Amiral ada nggak? Ada. Nah, berarti sudah terlihat nampak bahwa cahaya merambat lurus. Lalu lubang ketiga dipegang oleh Cherry, ada nggak? Ada. Ada. Nah, sampai terakhir cahaya itu ada di tembok. Ada nggak cahayanya? Ada. Nah, berarti cahaya ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Lalu kita bisa lihat secara teliti dan amati ada berkas-berkas cahaya yang tegak lurus di antara jarak senter sampai dengan ke tempat Cherry. Itu ada cahaya, ada berkas-berkas cahaya. Ini disebut dengan cahaya dapat merambat lurus. Oke, terima kasih Amiral dan Cherry. Nanti ada yang mempresentasikan kembali ya. Yang kedua, tadi apa kata slide-nya? Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dia minta tolong sama Shanu ke depan. Shanu, di kelas kita ada cermin tidak? Ada. Nah, Shanu ketika mau dipanggil sama Bu Guru, dia akan merapikan diri sendiri. Nah, dia belum rapi, dia rapikan Shanu. Rapikan kerudungnya. Sudah rapi Shanu? Nah, kenapa Shanu bisa merapikan dirinya? Karena Shanu berada di hadapan cermin. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya masuk dari jendela, kena ke
cermin, dari cermin memantulkan kepada mata Shanu. Paham? Oke, silakan duduk. Terima kasih Shanu. Yang ketiga, apa tuh kira-kira? Cahaya. Ada nggak yang tadi habis selesai tadarus mungkin beli minuman bening? Oke, Angel punya. Yang beli minuman keruh ada nggak? Yang punya minuman keruh? Oke, Amira boleh. Amira sama Angel maju. Oke, benar nggak ya cahaya dapat menembus benda bening? Ya Angel, sini Angel. Oke, ini beli minum ya. Sini, Angel suka air putih ya. Air putih menyehatkan ya. Kita perhatikan ini adalah salah satu benda bening ya. Ini cahayanya. Kita lihat ya. Loh, ini menembus. Nih di sini. Nih. Loh, ini menembus. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya kan ada cahaya? Nih di sini nih. Oh, ini kan airnya tuh yang bergelombang. Ya. Nih, atau di bagian atasnya. Tuh. Ya, cahaya dapat menembus benda bening. Terima kasih Angel. Ya, ajarkan temannya untuk minum air putih yang banyak ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya kalau untuk anak-anak, tapi nggak apa-apa. Mungkin Amira lagi doyan kopi ya. Sesekali boleh ya, tapi tidak boleh sering. Kenapa? Karena mengandung banyak gula. Nggak boleh ya. Oke, lihat ini airnya keruh ya, tapi enak. Lihat, perhatikan apakah dia tertembus? Ya, berarti cahaya tidak menembus benda yang keruh ya. Berarti sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Terima kasih Amira. Ya, contohnya adalah air putih yang disinari oleh senter. Tadi cahaya senter menembus benda bening tersebut. Yang keempat, apa kira-kira? Cahaya bisa dibereskan. Cahaya dapat dibelokkan. Ini ada sedotan. Ini ada minuman mineral yang bening. Ya, kita masukkan. Kalau dari sisi sebelah melihatnya permukaannya dari luar gelas, bukan dari atas ya, dari kanan dan kiri, maka seolah-olah nampak iya, sedotannya bengkok. Padahal Mira nggak nakal tuh, nggak bilang bengkokin ya, tapi seolah-olah bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibelokkan. Cahaya yang kelima, apalagi tadi? Cahaya bisa dibiaskan atau dapat diuraikan. Nah, ini ada CD player. Ya, tadi pinjam Pak Sofian. Alhamdulillah dipinjeminnya. Ini CD player, ya. Kemudian kita center ini, ya, kita centerin. Maka dia akan membentuk spektrum warna pelangi. Lama-lama dia akan membentuk pelangi itu, ya. Atau ketika dari kejauhan saja dia sudah membentuk pelangi itu. Kelihatan pelanginya di CD playernya, ya. Atau bisa menggunakan cermin karena ini kebetulan masih pagi, cahaya mataharinya belum 100% mengeluarkan cahaya. Tadinya Bu Guru mau ajak keluar ya untuk mempraktekkan langsung bagaimana cahaya dapat dibiaskan. Namun karena tidak kondusif, belum waktunya, nanti kita praktekkan di kelas. Bisa juga menggunakan baskom, diisi air, cerminnya dimasukkan ke dalam, lalu disenterin, ya, senter ke arah cermin. Biasanya nanti akan menimbulkan spektrum warna. Mau dicoba? Mau dicoba? Bu Guru sudah membentuk kelompok. Ada 4 kelompok, ya, sudah ada di 4 kelompok, ya. Kita coba praktek langsung ke 6 sifat cahaya. Tadi ada yang kurang nggak Bu Guru menjelaskan? Ada yang kurang nggak? Tadi ada berapa? 5, sedangkan ada 6. Satu lagi apa? Cahaya dapat membentuk bayangan. Seperti apa contohnya? Nih, kalau bilang dulu dah, ya. Mira minta tolong Safira ke depan. Mira minta tolong Safira ke depan. Oke.
Lihat Safira, kamu dari sana melihat yang mengamati. Perhatikan, ya. Ini kan di center ini, ya. Ada nggak bayangan itu? Ada. Berarti cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, terima kasih Safira. Nah, kita praktekkan langsung ya. Berdasarkan 4 kelompok, silakan praktekkan 6 sifat cahaya. Bu Guru sudah memberikan di situ ada beberapa. Ada kertas karton ya, lalu nanti ada CD yang akan kita bagikan. Nanti kalian praktekkan di kelompoknya masing-masing sambil menjawab LKPD yang Guru berikan ya, berdasarkan kelompok. Silakan ya, disebar dulu LKPD-nya. Oke ya. Oke, sebelum dikerjakan, ada yang belum paham. Fatir paham, tapi belum keseluruhan ya. Karena Fatir memiliki kekhususan. Nah, sebelum kita memulai ya mengasah kemampuan kita, pemahaman kita, mari kita tengok lagu berikut ini agar kamu lebih memahami sifat-sifat cahaya. Ya, bila ada lagu nih. Mudah-mudahan yang tadinya belum paham betul bisa memahami. Lagunya, iramanya, Abang Tukang Bakso. Oh, banyak banget ya. Ini pagi-pagi ya. Udah pada sarapan belum? Wah, kalau yang belum harus sarapan ya. Nadanya apa? Abang Tukang dihadapkan seperti Upin Ipin. Ya, seperti Unyil ya, begini. Posisinya begini. Asik. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Sekali lagi, konsentrasi. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menangkap. Keren semua ya. Kita belajar kembali ya. Iya ya. Ternyata tepuk-tepuk itu aja udah ini ya. Udah bikin happy ya. Makanya kalau berangkat ke sekolah itu nggak perlu diberat-beratin ya. Bangun tepat waktu, mamanya nggak usah pakai panci berjalan. Aja, nggak usah, udah harus disiplin, udah harus mandi. Ya, ada yang masih begitu. Ya sudah tidak baik, ya tidak terpuji. Oke, silakan LKPD-nya sudah diterima. Ada ya, LKPD yang Wira sampaikan kerjakan secara berkelompok. Silakan ditulis. Ada petugas penulisnya. Kemudian dibuktikan, ya, membuktikan ke-6 sifat cahaya ke depan untuk dipresentasikan. Silakan, boleh mengerjakan dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Ya, kerja kelompok itu penting. Itu ada gambar-gambar yang
harus kamu isi apakah gambar-gambar tersebut sesuai dengan keenam sifat cahaya. Kemudian jangan lupa tidak boleh menguasai, bareng-bareng berkolaborasi, berkomunikasi ya. Kemudian nanti ada yang presentasi ke depan menggunakan alat peraga. Udah bawa cermin kan? Iya. Boleh nanti kita praktekkan cermin tersebut ya. Yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Nah, contohnya apa? Contohnya bercermin. Nah, coba gimana coba? Kemudian bercermin. Nah, cahaya ini adalah cahaya dipantulkan. Nah, ada apa di dalam cermin ya? Ada apa di dalam cermin Kirana? Ayo. Nah, ada siapa? Ada objeknya. Ya, coba. Ada objek yang membantu. Dia aja nggak apa-apa, kalau nggak Kirana nggak apa-apa, bareng-bareng. Ada objek yang membantu. Iya, padahal bisa ya, tapi masih kurang dari kiri. Ya, ayo. Mutia apa sebutin? Apa Mutia? Pemahaman Mutia, ayo. Ujar? Oke, ayo kasih tepuk tangan teman-teman. Ya, padahal pintar ya, tapi lagi mampu. Ya, jelasin dulu nggak Bapak? Alat dan bahan gelas yang diisi air dan dimasukkan sedotan. Cara kerjanya, saat benda di darat dimasukkan ke air akan menjadi bengkok. Isiin air biar nanti dia pakai. Cerita dari kehidupan sehari-hari. Saat minum memakai sedotan dan ada airnya, sedotan itu akan bengkok. Ya, nanti dipraktekkan kalau diisiin. Ya, Ibas praktekin ya. Ya, kalau nggak pakai minuman Ibas, buka minumannya, masukin sendoknya ke situ. Ini adalah contohnya. Jika sedotan dimasukkan, dia akan terlihat bengkok. Betul. Sendok gimana sendok? Masukin sendok. Itunya dong. Nah, sendok gimana? Benar nggak sendok bisa belok kali itu juga? Bisa juga bengkok. Bisa bengkok atau seperti Nah, ya, oke, terima kasih. Kelompok 3. Lanjut berikutnya. Kamu mau jelasin apa dengan ini? CD player. Saya dapat dibiaskan. Oh, iya. Menimbulkan spektrum. Iya. Ya, atau menghasilkan spektrum warna atau pelangi. Itu di wajahnya Aji ada pelangi katanya. Ada pelangi. Di wajahmu. Oke, tepuk tangan dulu buat Aji. Pemuda Indonesia hebat ya. Silakan duduk kembali. Iya. Yang keenam. Iya, Bira minta tolong kelompok 4 untuk menjelaskan sifat cahaya yang keenam. Yaitu cahaya membentuk bayangnya. Siapa yang mau ngomong Tentang sifat cahaya, yaitu cahaya itu menjadi bayangan. iya, cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi coba lihat, perhatikan lihat Seperti Bian dan Fajri berdiri dan di bawahnya dia akan menjadi bayangan. Ya tuh, lihat ya. Biar Mira senterin, lihat di bagian dekat cermin ada nggak bayangan dia? Ada. Fajri Mira senterin, ada nggak bayangan Fajri? Ada di angka 8 itu ya. Ada bayangan Fajri, berarti cahaya dapat membentuk bayangan. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Iya. Nah, Ini adalah salah satu kegiatan tentang mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Ternyata ada di kehidupan kita sehari-hari dan kita sudah rasakan dan kita sudah mengalami. Nah, baik, berikutnya yaitu tentang cermin. Perhatikan. Sebenarnya tergantung pada letak benda kita. Jika benda berada di ruang 1, bayangannya tegak dan diperbesar. Benda di ruang 2, maka bayangannya dapat kebalik dan diperbesar.
Kalau benda berada di ruang 3, maka bayangan nyata kembali dan diperkecil. Contohnya adalah jika letak benda dekat dari cermin cepu, maka bayangannya maya, lebih besar, dan tegak. Jika letak benda jauh dari cermin cepu, maka bayangannya nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi cahaya dapat cahaya dapat cahaya dapat dan terakhir cahaya membentuk bayangan cermin. Terdapat 3 cermin. Tunjukkan. Bagaimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah, berarti senang. Berarti semua paham ya. Tunjukkan kembali. Nah, maka itu dengan telah diberikannya refleksi dari kalian, berakhir pula pelajaran pada hari ini. Silakan dirapikan bukunya dan disiapkan oleh Amira. Silakan Amira menyiapkan. Silakan Amira menyiapkan. Duduk siku, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam buat keluargamu di rumah. Kalau mau bermain, ganti dulu pakaian seragamnya. Tidak boleh main menggunakan seragam. Diolekkan sama anak-anak. Ya, silakan diambil tasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tibalah kita di saat ini Bu Wira, pasca observasi ya Wira ya. Betul. Setelah 2 hari yang lalu kita berbincang terkait dengan observasi atau supervisi yang akan saya laksanakan atau yang akan saya laksanakan di kelas Wira. Kemudian 1 hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi atau observasi di kelas 5 Wira ya. Betul. Nah, tibalah kita di pasca observasi nih Wira. Gimana Bu Wira kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Wira. Alhamdulillah kita semua sehat ya Pak. Iya, amin. Nah, gimana nih Bu Wira kesannya setelah melakukan observasi atau setelah melakukan pembelajaran kemarin pada saat observasi kemarin Bu Wira? Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Bahri berkenan hadir. Iya. Mendampingi saya di dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5. Yang kedua, alhamdulillah saya merasakan cukup puas dalam kegiatan observasi yang dilakukan oleh Pak Bahri dalam pembelajaran IPAS kemarin. Ya, iya kemarin saya juga melihat anak-anak sangat antusias ya dalam menerima pembelajaran dari Bu Ira kemarin. Anak-anak sangat luar biasa, pembelajaran juga sangat efektif Bu Ira ya. Nah, namun saya juga melihat ada sesuai pengamatan saya nih Bu Ira nih ya, saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bu Ira tingkatkan nih Bu Ira. Oh begitu. Ya. Apa saja Pak yang sebaiknya saya lakukan? Ya, dari hasil pengamatan saya yang kemarin yang pertama Bu Ira bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok terhadap anak-anak ya Bu Ira ya. Kemudian yang kedua Bu Ira bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada anak-anak kemarin, pada para siswa atau peserta didik ya Bu Ira ya. Iya. Ya. Saya terima saran yang bermanfaat dari Bapak ya. Iya. Baik, Bu Ira kemudian Bu Ira juga nanti bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran hasil dari pengamatan saya kemarin ya. Nanti insya Allah kita kolaborasi lagi nanti terkait dengan hasil pengamatan untuk perbaikannya yang akan datang ya Bu Ira ya. Ya insya Allah. Iya. Sesuai dengan arahan Pak Bahri, mudah-mudahan lebih meningkat lagi kemampuan dalam pembelajaran anak-anak ya Pak Bahri. Iya insya Allah. Saya juga berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif lagi. Insya Ya. Allah. Memang di pembelajaran yang saya amati kemarin sudah sangat bagus, sudah sangat antusias, di mana tujuan pembelajaran sudah tercapai, metode-metode pembelajarannya juga Bu Ira menggunakan metode yang sangat luar biasa ya, yang sangat bagus, yang sangat dan juga berdiferensiasi kepada peserta didik ya Bu Ira ya.
anak-anak juga sangat antusias ya. Namun tadi ada beberapa hasil pengamatan saya yang perlu ditingkatkan. Kira ya. Saya berharap mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang bisa lebih efektif. Terima kasih ya Pak Bari ya atas sarannya. Iya. Insya Allah nanti kedepannya saran Pak Bari akan bermanfaat bagi saya. Ya, amin sama. Ya. Baik, Wira, mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi. Siap, Pak Bari. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya khususnya lagi di kelas kita masing-masing agar kualitas pendidikan juga bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Ya, Bu Wira, terima kasih itu aja ya. Ya, sama-sama Pak Bari. Iya, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahri dan Ibu Ira atas waktunya. Jadi kita akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik yang sudah dilakukan Ibu Ira yang diobservasi oleh Pak Bahri ya. Sedikit pertanyaan dari saya untuk Ibu Ira sebagai yang diobservasi kasih jawab. Jadi gini, untuk rangkaian supervisi akademik ini, apa yang bisa dipelajari oleh Ibu Ira dari pembelajaran kita kali ini sedikit aja? Oke Pak, untuk pembelajaran kali ini Pak, saya lebih kepada bagaimana saya bisa mempersiapkan diri saya ketika memang harus diobservasi oleh guru saya, kemudian kemudian merancang segala sesuatunya itu mulai dari perangkat pembelajaran, dari strateginya, dari medianya memang benar harus dipikirkan sehingga akan tergambar bahwa saya adalah sebagai pendidik yang memang bisa memotivasi anak-anak saya. Jadi alhamdulillah banyak manfaatnya ya Bu Ira dan saya Pak Bahri ini. Bagaimana kesan dan pesan terhadap rangkaian supervisi akademik dari pembelajaran kita ini? Ya, alhamdulillah Pak, untuk rangkaiannya ketika saya melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Ira berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat hari itu Pak. Kemudian saya juga melihat di sana antusias sekali para anak dengan program pembelajaran yang memang berpusat pada murid yang ditonton oleh Bu Ira kemarin. Ya. Oke, berarti intinya memang kalau diharapkan rangkaian supervisi akademik ini karena mendengar jawaban dari Bapak Bahri dan Ibu Ira ini banyak banget manfaatnya. Diharapkan di kemudian hari ini akan diterapkan ya, gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi kebermanfaatan bersama. Terima kasih Pak Bahri, terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Ira.